Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Husni Mubarak, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, semester 7. Ini untuk memenuhi tugas UAS matkul entrepreneurship yang diampu oleh dosen yang terhormat Ibu Titin Yuniartin. Insyaallah saya di sini akan mewawancarai untuk dipanggilnya Bu, Ibu atau Teh? Untuk mewawancari Teh Hatun yang beliau ini sebagai owner atau pemilik dari perusahaan yang terletak di Kampung Sinangsari, Desa Sukarharja, yang ini bertepatan juga dari rumah saya, dari kampung halaman saya, yang mana bisa dilihat sendiri oleh teman-teman. Ini ada Citruk Sari Alam. Mungkin untuk lebih detailnya bisa diperkenalkan oleh Teh Hatun. Kemudian dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hatun Tunaisa, pemilik sekaligus owner Citruk Sari Alam. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu untuk tahun berdirinya, kemudian asal usul dari pembuatan Citruk ini, bisa dijelaskan secara detail? Berdirinya Citruk ini tahun 2012. Asal usulnya ngelihat disajikan oleh kakak, terinspirasi untuk membuat yang lebih banyak, bisa membuat yang lebih banyak lagi, bisa dijual ke warung-warung. Jadi mungkin untuk pembuatan Citruk ini udah cukup lama ya Teh ya? Dari 2012, sekarang 2025, mungkin kurang lebih 13 tahun. Dan beliau ini ternyata bisa kita lihat terinspirasi dari keluarganya sendiri ya Teh ya? Dari kakaknya sendiri. Jadi bukan dari hasil plak-ketiplak dari YouTube. Nah, jadi alhamdulillah terinspirasi dari saudaranya. Kemudian beliau terinspirasi dan termotivasi dari kakaknya untuk membuat Citruk tersebut, yang dimana asalnya muncul kekhawatiran dari pembuatan aci atau sebelumnya atau cireng, untuk karena kan memang aci tersebut cukup tidak lama ya Bu ya ininya, jadi tidak masa kadaluarsanya tidak awet. Akhirnya beliau ini membuat inisiatif, itu membuat Citruk. Kemudian Teh terkait motivasi apa yang Teteh bisa perhatikan dari pembuatan Citruk ini, boleh disampaikan? Awalnya dulu berusaha itu dari bikin cireng. Cireng kan kebanyakan BS. Nah, kan mubazir. Nah, mubazir gimana caranya supaya bisa diproduk ulang, menghasilkan cuan. Nah, terus ngelihat kakak bikin pakai, tapi manual. Sekarang udah pakai mesin, dulu manual. Waktu mau bikin 20 kilo aja, itu menghasilkan waktu yang cukup lama. Dari jam 2 malam sampai subuh itu baru beres di prosesnya. Siangnya
siksik pakai tangan masuk peralon supaya berbentuk bulat. Itu 3 jam lah, sama bertiga itu 20 kilo, penghasil 20 kilo. Kalau sekarang udah sekintal setengah, bisa 1 hari. Ini Bu Teh cukup menarik ya dari pembuatan citruk ini. Saya penasaran untuk bahan-bahannya ini terbuat dari apa saja Teh? Boleh dijelaskan? Citruk ini terbuat dari aci, campuran terigu, pakai garam sama penyedap rasa. Udah segitu, pakai air panas, diseduh pakai air panas supaya menyatu, berbentuklah begini. Kemudian Teh terkait market pemasaran dari pembuatan citruk ini awalnya dari mana dulu ya? Apakah dari warung-warung terdekat atau langsung di online kan? Sedangkan kalau melihat pemasaran dari waktu itu 2012 itu mungkin pemasaran dari online cukup kurang deh kalau dibandingkan dengan pemasaran online sekarang. Mungkin Teteh bisa jelaskan terkait pemasaran dari awal 2012 sampai sekarang prosesnya seperti apa? Dari mana dulu sampai sekarang ini? Pertama nyoba ke warung-warung cuma 5 bungkus, 5 bungkus, satu warung 5 bungkus, satu warung 5 bungkus. Terus sampai berjalan nyoba ke pasar, udah ke pasar. Sekarang udah mulai ke luar provinsi, ikut Shopee juga, sekarang online juga, sekarang udah mulai. Kalau dulu kan nggak ada online, jadi yang paling cepat itu pasti ke warung. Kalau udah pada nyoba ke pasar, pada nanyain, jadi cepet di pasar, cepet prosesnya, cepet habis. Untuk karyawannya Teh boleh dijelaskan apakah karyawannya mengambil dari daerah-daerah yang lain atau memanfaatkan tetangga-tetangga yang sekitar untuk memajukan ekonomi sekitar? Mungkin boleh dijelaskan. Kalau yang kerja semuanya dari tetangga, yang ngolah, yang ngegoreng, yang motong, semuanya tetangga dekat semua. Yang ngebungkus juga semua tetangga. Malahan kalau ngebungkus itu dibawa di sini, dibungkus di rumah, supaya di rumah mereka bisa mengerjakan yang lain, kayak sambil masak bisa. Jadi pekerjaannya udah beres baru di kesini. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya terkait pendapatan yang dihasilkan Teteh dalam kurun waktu mungkin 1 bulan atau mungkin beberapa minggu. Mungkin boleh dijelaskan. Sebenarnya kalau dagang itu nggak nentu. Kadang-kadang banyak pesanan hari ini, kadang-kadang lu nggak ada sama sekali pesanan, kadang-kadang pesanannya cuma 1 pasar, kadang-kadang seminggu tuh ada 3 pasar, 4 pasar. Jadi kalau penghasilan itu nggak menentu. Cuma kalau rata-rata penghasilan bisa ya 900, kadang 1 juta juga bisa. Kadang kalau pas keluar provinsi sekarang pengambilan ini pengambilan sebanyak 120. Kalau dulu sebelum ada Covid bisa 600 bal ke Magelang, pengiriman ke Magelang. Kalau sekarang ya alhamdulillah sih masih ke Magelang, cuma ya paling 3 juta lah, 3 jutaan kalau ke luar kota. Mungkin Teh tadi kan udah disebutkan terkait pemasarannya itu kan udah dipasarkan di warung-warung terdekat, kemudian dari pasar-pasar. Mungkin untuk lebih detailnya tadi kan udah disinggung juga aja dari ke Magelang gitu, didistribusikan gitu ke daerah Magelang. Mungkin untuk lebih detailnya kemana saja untuk pemasaran dari Citruk Sari Alam ini Teh?
Selain ke pasar yang dekat kayak Pancasila, Singaparna, Pasar Singaparna, Pasar Indihiyang, Cikurubuk, Jogja juga udah masuk, Bandung, Cimahi, Kopo, Karawang udah masuk. Yang jauhnya online, kayak dulu pernah sebelum ada tragedi sekarang, Aceh pernah, kayak Batam udah pernah. Udah. Jadi untuk jangkauannya ternyata cukup luas teman-teman. Mungkin dari berdagang pasti tentunya ada tantangan-tantangannya tuh ya. Mungkin untuk tantangan-tantangan tersebut seperti apa yang dilalui tersebut? Sebenarnya kalau tantangan dagang itu banyak. Jadi kita harus siap mental, siap pikiran, apalagi kita memasarkan ikut, mengelola juga. Yang tantangan yang cukup berat itu dari pengelolaan. Kalau pas datang bahan baku, pas dibuka jelek, jadi nggak bisa diproduk. Udah dicampur sama ini, jadi nggak bisa ngebentuk. Kayak kita kan pengennya bulat, bikinannya bulat, jadi nggak bisa bulat. Itu tantangan yang terbesar. Yang kedua ya biasa uang selalu kadang-kadang ada yang macet. Untuk motivasi kepada teman-teman dari kelas saya, mungkin Teteh biasa disampaikan, boleh disampaikan kepada teman-teman bagaimana cara menghadapi kegagalan dalam berbisnis. Pertama kalau gagal kita harus ngulik caranya supaya bisa, harus bisa. Itu kan pudar, nggak bisa. Oh ini pudar, jadi harus bisa. Oh ini gini, oh ini gini, harus terus. Nah kalau buat inovasi anak-anak muda ke depannya, kalau mau berbisnis jangan cepat nyerah, jangan cepat putus asa, jangan takut rugi, karena kita juga memasarkan ya modal dulu, nggak instan, harus dari nol. Jadi harus apa ya? Mungkin untuk teman-teman yang melihat tayangan dari video ini, meskipun kita latar belakang dari IAT, ilmu al-Quran tafsir, ini sebuah gambaran bahwa Rasulullah juga telah menyontohkan bagaimana para sahabat-sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar dan lain sebagainya, beliau juga ternyata berbisnis. Jadi selain mencari keilmuan di bidang-bidang keagamaan, ternyata para sahabat juga banyak berbisnis, sehingga antara dunia dan akhirat juga seimbang. Mungkin untuk wawancara dari saya dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Teh Atun yang telah menyampaikan atau menjadi narasumber pada tema kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.